Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Gimana? Apa kabarnya? Luar biasa? Saudara baik semua? Coba lihat kanan kirinya, saudara kasih salam, sapa. Ya. Nah, sepanjang bulan ini ya. Oh, kalau yang belum kenal, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Taufik Barlian. Saya hari ini dipercayakan Tuhan menggembalakan sebuah jemaat di APL sebetulnya, Central Park. Tapi karena saya hampir setiap bulan ada di sini, jadi udah kayak keluarga gitu ya. Jadi saya kadang lupa memperkenalkan diri dan karena udah familiar banget gitu. Nah, saudara, kita bersyukur sepanjang bulan November ini, itu kan ngomongnya udah kayak orang dalam ya. Saya bersyukur sepanjang bulan ini kita akan belajar tentang kasih. Ya, saya sangat diberkati dan pada bagian yang pertama ini kita akan belajar tentang love is patient, love is kind, it doesn't envy. Ya, saya akan bahas 3 ini, tapi izinkan saya sebelum saya bahas ini, saudaraku, coba kita evaluasi diri ya. Berapa banyak saudara yang ingin jadi orang yang penuh kuasa, berkuasa, ngalamin mujizat. Saudara mau? Maunya kurang antusias. Memang benar saudara bukan karismatik ya. Kalau di tempat kami misalnya, kalau saya tanya berapa banyak saudara yang ingin mengalami kuasa Tuhan? Semua angkat tangan saudara. Benar saudara, angkat tangan. Kalau ditanya berapa banyak saudara menjadi orang yang penuh dengan kasih? Yang angkat tangan sedikit ya. Bahkan kalau misalnya ayo siapa yang mau maju ke depan didoakan, mau disampaikan pesan Tuhan, mereka lari semua ke depan kebanyakan ya. Tapi kalau kita bilang ini saudara, berapa banyak saudara yang hari ini tahu bahwa engkau harus melepaskan kasih dan pengampunan? Itu sepi saudara, sepi peminat. Padahal saudara, kasih itu begitu penting. Amin. Nah saudara, 1 Korintus pasal yang ke-13, saya mau cerita dulu. 1 Korintus 13, kenapa Paulus tulis dengan begitu detail tentang kasih? Karena kenyataannya bahwa di Korintus penuh dengan orang-orang yang dipenuhi dengan karunia-karunia. Sudah paham maksud saya? Jemaat ini adalah jemaat yang penuh karunia, mereka bernubuat, mereka segala macam. Bahkan karena mereka penuh dengan karunia, mereka bersaing di dalam karunia. Makanya kalau saudara mau lihat pembahasan Paulus yang paling banyak tentang karunia-karunia, ada di Korintus saudara. Tulis surat Korintus. Dan karunia menjadi sebuah persaingan. Pelayanan menjadi sebuah persaingan. Makanya lahirlah tulisan 1 Korintus 13 saudara. Nah sebelum saya masuk ke ayat yang keempat, mari saya mau ajak kita sama-sama baca ayat ini saudara. Ya kita mau baca bergantian. Saya yang ke-1, saudara kedua dan ketiga kita bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Berikutnya. Yes. Ya, silakan. Amin. Yang ketiga saudara. Dan sekalipun sama-sama aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu semua, pertanyaan saya sederhana hari ini. Mengapa buat Paulus kasih itu begitu penting saudara? Even dia bilang kalau bahasa kita ya, sekalipun saya mati martir,
Saya bagiin semua yang saya punya. Oh, saya bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Bahkan saya fasih berbahasa malaikat sekalipun. Tanpa kasih, it's nothing. Bapak Ibu, kenapa kasih begitu penting? Ada yang mau jawab? Karena satu-satunya yang menunjukkan bahwa saudara ada di dalam Kristus adalah kasih. Kenapa kasih? Yesus bilang gini, dari buahnya lah kamu akan tahu pohonnya apa. Saudara. Kalau saudara bersekutu, menempel pada pohon yang disebut Kristus Yesus, maka buah saudara pasti kasih. Enggak ada. Makanya saudaraku, enggak mungkin ada orang yang bilang dia bersekutu dengan Tuhan begitu intim, tapi hidupnya penuh dengan luka, kata-katanya penuh dengan kemarahan, tuh enggak mungkin, saudara. Ya, nah, mari kita lihat slide berikutnya, saudara. Ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 berkata apa? Kita sendiri tahu dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah itu kasih. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, orang itu bersatu dengan Allah. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan Allah bersatu dengan dia. Saya dorong saudara, kalau saudara hari ini pasangan ya, saudara satu dengan yang lain mulai kelihatan sensitifnya tinggi, kesenggol sedikit, apa gitu kan. Saudara, menurut saya salah satu cara yang paling efektif ya di samping kita mengkomunikasikan, mulai ajak doa dan baca firman sama-sama saudara. Karena ini saudara, ini yang saya mau soroti saudara. Saya mengkhawatirkan kita tuh rajin beraktivitas agama, tapi kita nggak pernah ngalamin Tuhan yang sesungguhnya. Kita cuma datang, kita cuma pulang. Terus dalam segala kepadatan aktivitas kita nggak terkoneksi sama Tuhan. Sama seperti bulan lalu saya bilang, kita nggak bisa memberikan kasih tanpa mengalami kasih. Seperti bulan yang tidak akan pernah memancarkan sinar kalau dia tidak menerima cahaya dari matahari. Kita nggak mampu loh. Serius, saya nggak akan mampu mengasihi anak saya nggak mampu mengasihi istri saya, apalagi jemaat, saudara nggak mampu. Kalau saya nggak ngalamin intensitas dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang membuat saya ngalamin kasih. So, yuk kita cek. Jadi saya ini kalau saya banyak megang anak-anak untuk dimuridkan, saya cuma sesederhana kalau kamu sampai melenceng, kamu jadi malas doa, malas teduh, kamu malas ke gereja, saya nggak akan tanya kamu kenapa, atau kamu bahkan clubbing lah apa segala macam lah gitu ya. Saya cuma akan tanya kamu sama Tuhan gimana. Karena kalau kamu ngalamin Tuhan, kamu akan balik. Kamu akan balik. Saya udah sangat belajar walaupun saya dikomplain banyak. Saya sangat belajar untuk tidak menilai dan menghakimi. Iya. Karena saya belajar banget, the church harus selalu menjadi sarana kasih karunia-Nya Tuhan. Orang datang ke gereja itu ketemu kasih. Bukan ketemu penilaian, bukan ketemu penghakiman. Saudara setuju sama saya? Apa yang buat kita nggak bisa tampil apa adanya? Karena kita menemukan bahwa gereja sebagai sebuah lembaga penghakiman. Maafkan saya kalau saya menyinggung saudara, tapi itu. Dan saya percaya kalau sampai sebulan penuh kita akan belajar tentang kasih, ada satu pesan Tuhan, bahwa komunitas ini bukan komunitas penghakiman, bukan komunitas untuk menilai, komunitas untuk belajar praktek saling mengasihi. So saudara datang dengan apa adanya karena kasih itu akan melampaui apa yang kita pikirkan bersama. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi gampang banget. Kamu gak belajar mengasihi, kamu hari ini datang ke sini, kamu gak belajar mengasihi, mengampuni,
Pertanyaannya, Yesus Tuhan nggak dalam hidup kamu? Yesus Tuhan nggak dalam hidup kamu? Sesederhana itu, saudara. Ya, sesederhana itu. Nah, kalau selama sebulan ini kita akan belajar kasih itu misalnya sabar, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Tapi saya akan bahas tiga aja yang hari ini menjadi bagian di minggu pertama. Tapi saya percaya, ini saya kasih tahu ya, saya percaya bahwa kasih itu seperti hukum Taurat. Kamu lakukan satu, kamu langgar satu, kamu langgar semua. Kamu ambil fokus sama satu kualitas saja, pelan-pelan yang kualitas lain akan muncul. Contoh ya, misalnya gini, kalau saya nggak sabar, maka saya nggak ada kasih. Maka semua kualitas yang lain yang nanti kita akan bahas minggu depan sebenarnya saya juga nggak ada. Tapi kalau saya belajar satu aja, saya belajar sabar, nanti pelan-pelan Tuhan akan munculkan kualitas-kualitas yang lain. Paham ya? Sama seperti hukum Taurat berkata, barang siapa barang siapa misalnya mengingini milik sesama, dia udah lakukan hal yang lain, dosa yang lain. Kalau kamu nggak ada Allah lain, jangan ada padaku Allah lain di hadapanmu. Kalau kamu punya hanya satu Tuhan, kamu nggak akan membunuh. Nangkep ya? Kamu nggak akan berzina tuh. Kalau kamu sangat menghormati Tuhanmu, kamu nggak akan lakukan dosa-dosa yang menyakiti manusia yang lain. Jadi sama, saudara, sama. Karena kasih adalah pribadinya Tuhan sendiri. Amin ya. Nah, saya mau bahas kualitas yang pertama, saudara ya. Kasih itu sabar. Saya mau tanya, siapa yang di sini mirip-mirip saya orangnya nggak sabar? Ya, saya sebenarnya waktu dapat dikirimin ya, agak mules saudara ya bahas ini. Karena itu seperti kayak remind saya masa-masa saya. Dari dulu sampai hari ini, salah satu stronghold yang paling sulit itu sabar. Tapi puji Tuhannya bertumbuh. Saya tuh dulu saudara, dalam kepemimpinan, itu yang saya pimpin suka nangis kalau ketemu saya. Wah. Pokoknya sebelum yang saya pimpin itu ngaku salah sambil menundukkan kepala. Iya Kak, saya salah gitu ya. Keluar air mata, kayak gak puas gitu. Dia harus tahu bahwa dia salah banget. Dan tidak mengulangi lagi gitu. Lalu saya punya bisnis dulu. Seringkali orang yang kerja sama kita gak sesuai dengan ekspektasi kan. Kalau gak sesuai ekspektasi kita marah-marah lah. Kamu gini aja nggak ngerti, kesalahan diulang lagi kamu, waduh, ini taruh di mana gitu. Oh pokoknya gitu-gitu deh. Sampai satu kali saya ketemu sama mentor saya, dia bilang gini, kalau orang yang kerja sama kamu tuh bisa sepintar dan secanggih kamu, dia nggak mungkin kerja sama kamu. Dia pasti buka usaha sendiri. Ngapain kerja sama kamu? Kalau orang orang yang kerja sama kita, let's say pembantu rumah tangga kita, ya bisa sepinter kita, dia mendingan dia udah nggak jadi pembantu rumah tangga, mungkin dia bisa jadi sesuatu yang lebih maju, lebih income-nya lebih besar. Tapi seringkali kita berharap orang sesuai ekspektasi kita, padahal emang mereka perlu waktu, beda skill dan segala macam, dan seringkali itu kita nggak pahami. Mendidik anak, saya nggak tahu saudara berapa banyak saudara yang nggak sabar sama anak. Ya kita mau marah gitu, kamu gitu. Nah saya bersyukurnya Tuhan tuh baik. Setelah saya bertobat dan berubah, saya selalu kayak punya cerminan tentang diri saya di masa lalu dan hari ini gitu. Jadi kalau saya mau nuntut anak saya, kamu mesti gini. Saya ngebayangin saya di masa lalu. Saya kayak, oke Tuhan, ini udah jauh lebih baik daripada saya versi lama. Saya mesti menghargai. Saudara paham gak maksud saya? Karena saya menghargai dan saya juga menghargai prosesnya,
saya bisa bertumbuh jadi orang yang lebih sabar. Tapi kunci yang paling luar biasa dari sabar adalah, saudara, mengingat akan Kristus selalu dalam hidup saudara. Itu kunci untuk saudara bisa sabar. Ya kalau saudara kesel ngeliat orang yang buat kesalahan, itu lagi gitu ya. Diomongin gak ngerti-ngerti nih. Mungkin ibu-ibu berpikir kalau cabai udah gue ulek nih sampai halus gitu. Nah ingatlah betapa Kristus sabar sama kita. Kita punya kesalahan yang sering dilakukan berkali-kali. Amin. Yesus sabar. Kalau Yesus nggak sabar, saudara langsung bilang, wah kita semua selesai, saudara. Amin, saudara. Nah saya belajar banget. Nah hari ini saya banyak mentor orang, saudaraku. Tentu banyak salahnya orangnya. Dibilangin jangan ngerokok, masih terus. Mulai yang dari halus, kasar, sampai dicolek. Tetap ya udah sabar. Kenapa? Karena di dalam terjemahan lain katanya never tired of waiting. Kita sabar, gak pernah lelah untuk menunggu. Karena di balik penantian kita tahu ada pengharapan. Karena di balik saya bicara sama Bapak, saya tahu bahwa firman Tuhan berkuasa merubah. Nah dulu tuh saya masih ingat di gereja pernah ada musim 4M namanya. Baca firman 4 pasal sehari. Waduh, kita kalau hari Minggu kita kumpulin pemimpinnya, kita sidak. Siapa yang belum baca 4 pasal sehari seminggu, selama seminggu ini? Wah banyak yang angkat tangan. Terus pemimpin kita di bawah saya marah-marah. Kamu baca 4 pasal gimana bisa cinta Yesus? Kamu gini-gini. Kenapa gak baca? Nonton drama, Netflix, apa. Kamu gak sayang Tuhan, kata dia. Nah terus saya tanya sama pemimpin ini. Bro, lu sejak kapan? Lu dulu paling stronghold yang paling susah tuh apa? Nonton film silat katanya. Ya kalau di sini mungkin gak ada ya. Di sana nonton film silat tuh aku kalau nonton tuh bisa berseri-seri kan. Film China yang kungfu Mandarin kerajaan. Gue nonton berseri-seri. Udah terikat berapa lama? Waduh, dari SMA mungkin ada kali 7-8 tahun. Udah jadi orang Kristen dari SD. Terus sejak kapan berhenti? Tahun lalu lah. Loh kok lama banget proses berhentinya? Ya waktu itu aku dapet kayak pencerahan. Oh di dalam nonton film-film ini banyak filsafat dunianya. Misalnya tentang balas dendam. Misalnya apa? Tentang kekuasaan. Trik-trik. Terus kok bisa berubah? Dapat pencerahan. Setelah berapa lama? Setelah bertahun-tahun. Saya tanya, kamu fair enggak? Tadi kamu maksa-maksa orang berubah seketika. Dan marah-marah. Padahal kamu sendiri butuh bertahun-tahun. Dan kenyataannya, kamu enggak akan bisa berhenti nonton dan berubah. Kalau Tuhan enggak taruh itu di hati kamu untuk kamu berubah. Benar enggak? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sebab Tuhanlah yang menaruh keinginan maupun kemauan dalam hatimu. Tuhan taruh. Terus pas hari itu kamu respon. Nah hari ini kamu ngomong. Tuhan udah taruh tapi orang itu belum respon. Yang kita pimpin ini belum respon. Kamu marah-marahin. Kamu nilai. Boleh enggak? Dengan sabar menunggu. Jadi kalau pasangan kita belum berubah, sabar. Doain. Bahkan ada loh pasangan-pasangan yang semakin diomongin makin jadi. Ada enggak? Makin diomongin makin jadi dia. Makin diomongin makin jadi. Terus kalau ditanya nih, Pak kenapa sih makin diomongin istri makin Bapak sengaja jadiin? Biarin.
Ya, kalau ada yang kayak gitu, saudara saya memberitahu. Nah, yang kayak gini saudara bawa dalam doa. Amin. Doain pasangan kita. Ya. Kasih itu kata love is long suffering, panjang sabar. Ya. Penderitaannya panjang, saudara. Ia sabar. Seperti Kristus sabar sama kita, yuk kita juga mau sabar satu dengan yang lain. Nah, saudara, Tuhan taruh saudara di posisi buat praktek. Makanya jangan cuma datang dan pulang. Ya, jangan datang pulang. Enggak, sebelum pulang makan dulu lah ya. Makan pulang. Tapi ada hal-hal yang lain, ada komunitasnya, ada Bible study-nya. Supaya kita bisa kenal satu dengan yang lain. Percayalah, kita hanya bisa saling mengasah, saling mengasihi waktu kita stay as the community. Kalau sudah pulang nggak akan ada apa-apanya. Ini hanya salah satu gereja sama seperti yang lain. Kalau saudara langsung pulang. Hanya ketika saudara terlibat dan diam bersama-sama, orang-orang yang tadinya kelihatan malaikat akan kelihatan menjadi seperti malaikat juga tentunya ya. Malaikat yang jatuh ya. Iya benar, kelihatan aslinya. Tapi justru di situ kita bisa saling coba. Saudara mau belajar mengasihi gimana caranya? Harus ada orang yang butuh kasih. Betul gak? Saudara mengasihi suami? Ibu-ibu kayaknya berat mikirnya. Saudara mengasihi suamimu, Bu? Amin. Bapak-bapak mengasihi istri? Wih, mentang-mentang ada di sebelah ya langsung. Oh iya, kalau nggak dicubit. Nah, sesederhana ini. Waktu saudara mau praktekin kasih kepada pasanganmu, kamu akan dibawa untuk melihat kekurangannya. Benar nggak? Iya nggak? Kamu akan dikasih Tuhan lihat nih kekurangannya. Lalu bagaimana kamu solve kekurangannya? Bukan dengan roh yang dominan. Bukan dengan roh yang menuntut. Tapi dengan penerimaan dan membawa kepada kebenaran. Mengajar kepada kebenaran. Nah itu butuh waktu. Kalau kita cuma ngomong itu salah. Itu nggak benar. Itu ngaco, itu gampang, benar gak? Tapi bagaimana kita menuntun dalam prosesnya sampai dia berubah, itu keren. Amin. Nah, saya mau encourage yuk kita belajar. Karena love is patient, kasih itu sabar. Ya, yang berikutnya yang kedua, oh justru udah ya, sorry. Yang kedua adalah kasih itu murah hati katanya. Murah hati bukan cuma sekedar suka memberi materi, tapi lebih dalam kata murah hati itu ditujukan kepada bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kita suka menolong, lemah lembut, itu dalam kategori murah hati, saudara. Jadi, yuk kita mau mulai belajar untuk apa yang kita punya. Kita beri, kita bagiin kepada yang lain. Bukan cuma materi, tapi juga knowledge, ya, pengajaran, pengetahuan, pengalaman. Saudara kalau di komunitas, kalau disuruh sharing susah nggak? Saya nggak pernah ke komunitas ini sih, tapi makanya saya nanya, nggak susah ya, puji Tuhan. Karena ada Bu, yang kalau ditanya, jangan saya dulu deh Bu, yang lain, ya, jangan saya deh, Pak Pur aja. Padahal kalau Pak Purnya sudah nggak ada, kita orangnya bisa bawel banget nih ngomong. Tapi kalau ada nggak berani ngomong. Padahal semua kita, even saya Pak Pur, kita semua butuh sama-sama belajar. Jadi kata murah hati itu kita rela berbagi. Baik pengalaman-pengalaman yang baik dan pengalaman yang tidak baik. Supaya apa? Semua orang belajar sama-sama dan terjadi, saudara tahu cara Roh Kudus bekerja di tengah-tengah komunitas itu apa?
Yang pertama, ada kebutuhan. Setuju ya? Kalau nggak ada kebutuhan, apa yang mau dijawab? Cara Roh Kudus bekerja itu pertama ada kebutuhan. Yang kedua gini, kita harus ngerti bahwa Tuhan mau melayani saya lewat kamu. Tuhan melayani kamu lewat saya. Tapi ini nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak murah hati. Karena waktu kita tahu ada orang salah aja, kita nggak mau negor, nggak mau, nggak mau. Nanti gue yang disalahin, nggak mau. Nanti orang yang tersinggung, nggak mau. Padahal kata murah hati itu, saudara mau berbagi, bukan buat ngejudge, tapi mau berbagi supaya kita sama-sama saling, supaya lewat kita, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, Tuhan memberkati mereka. Dan lewat mereka, Tuhan memberkati kita. Makanya komunitasnya jadi kuat. Makanya yang kayak gini, Yesus bilang gini, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak dapat mengalahkannya. Kenapa? Karena orang-orang yang bersekutu di dalamnya tinggal di dalam kasih. Dengan cara apa? Mereka saling memberi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Makanya saudaraku, komunitas yang hidup di dalam kasih, ada orang baru datang. Mereka lihat, mereka komentarnya apa? Sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Kenapa? Karena terjadi saling. Amin, saudara. Mau jadi pribadi yang murah hati? Saudara, kalau ketemu orang yang salah, buat dosa, gimana saudara? Saudara tahu nggak kalau orang buat dosa dan salah itu, kita belum ngomong, dia datang, rasa tertuduhnya sudah ada. Setuju ya? Apalagi kalau kita pandang mata, wah, salah. Tapi gimana kalau orang itu salah buat dosa, waktu dia datang di dalam komunitas dan di tempat ini, dia bisa merasa ada kemurahan Tuhan di situ. Gimana caranya, saudara? Ada penerimaan di situ. Ada pewahyuan, ada petunjuk Tuhan di situ yang membuat dia rindu untuk berubah. Saudara setuju ya, Yesus tuh banyak ketemu orang-orang berdosa dan orang-orang berdosa tidak alergi ketemu Yesus. Ya, hari ini saudara, kalau ada orang berdosa ketemu saudara, apa yang mereka rasakan? Itu salah satu cara untuk saya mengevaluasi. Apakah saya itu ada kasih, murah hati, atau saya penuh penghakiman dan penilaian. Turun lagi dikit. Kalau anak-anak kita bersalah, mereka ngomong sama kita takut ngomong, atau mereka justru yang paling bahaya adalah diam. Nggak berani cerita. Nah, baik buat kita hari ini, kalau saudara udah punya anak, coba evaluasi. Karena kalau saya sama anak saya, kalau mereka salah pasti saya marahin. Pasti saya tegur. Tapi saya bersyukur sampai hari ini, mereka ngomong. Mereka ngomong. Karena mereka tahu bahwa kalaupun mereka dimarahin, mereka ditegur, itu karena kasih. Karena kasih nggak selalu, ya udah nggak apa-apa. Nggak juga selalu begitu. Kasih itu punya seni dan punya keseimbangannya sendiri. Kasih dinyatakan ketika kita bisa connect sama Tuhan. Setuju ya? Kalau kita nggak connect sama Tuhan, pasti yang keluar adalah bukan kasih. Makanya saudara, kalau ada orang datang dan kita berinteraksi, waktu dia buat kesalahan, kita harus lihat diri kita. Apakah kita ini ngomong nih karena kita mengasihi atau karena sesuatu yang lain. Amin. Nah, saya mau makanya kemarin waktu kita ngobrol, mereka tuh bingung. Ada orang yang salah, saya langsung tegur di tempat. Ada orang salah, saya butuh waktu, mungkin seminggu, 2 minggu baru saya ngomong sama dia. Terus ditanya, kenapa kok kakak gak konsisten? Saya bilang, saya bukan gak konsisten. Kalau saya dengar dia salah, tapi saya juga hatinya lagi gak bagus, lebih baik saya diam. Lebih baik saya berdoa. Lebih baik saya tanya Tuhan, Tuhan kapan waktu yang tepat untuk saya ngomong?
Karena ngomong sesuatu yang benar di situasi yang salah, di kondisi yang salah, jadi salah. Bener ya? Pernah ngalamin ya? Nah, kenapa? Karena tanpa kita ngalamin kasih Tuhan, daging kita cenderung menghakimi kok. Cenderung menilai kok. Cenderung kamu tuh gini. Sesuatu yang benar, yang kita nyatakan benar karena fakta dan kenyataan, bisa menyukai dan menyakiti. Tapi sesuatu yang kita sampaikan, fakta dan kenyataan juga. Tapi waktu kita nyampainya dengan kasih, dengan penerimaan, orang nerimanya beda. Padahal kita mau udah marah-marah juga. Gitu. Saudara bisa dapat ini enggak? Dapat ya? Oke. Yang terakhir, kasih itu tidak cemburu atau iri hati. Saudara tahu cemburu? Dengki. Kita pengen kayak orang itu. Pengen. Iri hati? Ya mirip lah. Nah hari ini tuh terkenal banget sampai ditulisnya gede banget lagi. Senang lihat orang susah. Susah kalau ngeliat orang senang. Kalau ngeliat orang susah, tuh kan gue bilang juga apa. Gak percaya sih. Dia tuh begini. Dia tuh kurang ini sambil ketawa. Makanya. Tapi giliran ngeliat orang senang dan berhasil. Kita susah. Kita ngomong gini, kok dia bisa gue enggak ya. Kok Tuhan begini, begitu ya. Tapi yang paling basic, yang paling dasar ada apa? Kita tuh iri. Kita tuh cemburu. Tahu gak saudara, Tuhan itu gak pernah gak adil. Tahu gak saudara kebenaran ini? Ketika saudara makin melihat diri saudara kurang, itu adalah kesempatan untuk Kristus makin bertambah-tambah dalam diri saudara. Paham ya? Tapi kalau saudara merasa saudara lebih, pernah ngerasa lebih? Orang yang merasa lebih itu ya Pak Bu, di luar sana. Kalau kita mau ngomongin dia akan tanya dulu, status kamu siapa? Oh hamba Tuhan. Ambil teologi apa enggak? Ambil. S1 apa S2? Sama saya lebih tinggi mana? Itu kalau orang lebih saudara. Kalau orang kosong, dia baru ketemu orang yang mungkin bukan anak Tuhan. Orang ini ngomong karena dia kosong. Omongan orang ini yang mungkin nggak kenal Tuhan ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk ngomong sesuatu ke dia. Saudara bisa nangkep gak mas saya? Jadi kayak kita orang tua nih, kadang-kadang kita didik anak. Pernah nggak dengan kata-kata dan kelakuan anak kita sendiri diberkati? Padahal anak kecil. Kenapa? Karena kita merasa kosong. Kita bisa belajar dari siapa aja dan Tuhan bisa bicara lewat siapa aja. Tapi kalau kita udah merasa tinggi, Tuhan kita nggak bisa belajar apa-apa. Nah, saya balik lagi. Kasih itu katanya nggak cemburu. Kenapa dia nggak cemburu? Karena dia percaya segala sesuatu. Dia percaya bahwa kalau hari ini dia ngalamin apa, dalam kondisi apa, ada pembelajaran yang dia harus dapat. Tuhan lagi mau ngajarin dia sesuatu. Bagaimana dia improve daripada dia compare dengan yang lain. Ya. Dia nggak mau lihat orang lain karena dia percaya orang lain penuh dengan pergumulannya sendiri. Setiap orang punya pergumulannya sendiri, Bapak Ibu. Nah, saya udah selesai 3 ini. Tapi saya pengen saudara aplikasiin. Nah, bagaimana cara penerapan setiap harinya? Buat saya cuma satu. Kalau saudara rajin bersekutu dengan Tuhan dan merenungkan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara, saya percaya kasih itu pasti mengalir. Jujur. Saya cerita ya, kan waktunya lebih bebas lah ya. Saya cerita ya. Kalau saudara tanya, Pak, pernah iri nggak ngeliat hidup orang?
Sering. Bener. Loh, nggak diundang lagi gara-gara ngomong sering. kurang malaikat ya. Sering. Tapi apa yang membuat saya terus di dalam Kristus? Karena saya renungin firman Tuhan dan bersekutu. Saya itu seminggu bisa berapa kali loh perjamuan kudus sendiri di kamar sama istri. Misalnya ini, Yesus dalam kondisinya sebagai Allah tidak mempertahankan statusnya, tapi mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba, bahkan rela, taat, mati di kayu salib. Kalau saya hari ini dalam segala penderitaan saya justru iri melihat orang lain gitu. Bukankah harusnya saya lebih kosong daripada Kristus? Bukankah saya harusnya lebih belajar lagi seperti Kristus? Kristus loh yang gak cari penghargaan. Kristus loh yang gak iri melihat orang-orang hebat. Apa Yesus gak bisa hebat? Bisa. Tapi dia mengambil rupa seorang hamba. Nggak iri. Saudara tanya saya, sering nggak sabar? Sering, Bu. Beneran. Ini aja saya sebentar lagi pergi ke Central Park, saya takut nggak sabar. Begitu nyampe latihan belum selesai, ya nyanyinya salah-salah gitu misalnya. Tapi saya selalu mikirin ini. Yesus sabar loh sama saya. Banyak kali saya buat salah, saya nggak benar, motivasinya nggak benar. Yesus sabar, dia tuntun pelan-pelan, dia ajarin pelan-pelan, sampai saya semakin sempurna serupa dia. Terus mendekati, dia sabar. Itu yang buat saya sabar. Itu yang waktu saya kalau ketemu anak saya, kalau diomongin kan berargumen tuh, saya belajar sabar. Karena saya lihat kesabaran Kristus. Belajar murah hati, sederhana, hitung berkat Tuhan dalam hidupmu. Hitung, itu yang buat saya belajar jadi murah hati. Aslinya mah pelit, Bu. Beneran, kurang rohani ya pendetanya ya. Tapi bener, kita mah orang Chinese mah hitungannya mantep. Sampai koma-koma kita bisa hitung. Tapi ini, Yesus gak pernah hitung. Dan Yesus gak pernah berhutang. Dia selalu gak ada. Itu yang buat saya jadi belajar untuk murah hati. Nah, saya gak tahu kondisi saudara gimana. Tapi hari ini sebelum saya akhiri, izinkan saya ajak kita doa sama-sama. Yuk kita tundukin kepala, kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Tuhan, kalau Engkau dapati di dalam hati kami ada kualitas, kami ini orang-orang yang gak sabar, kami bukan orang yang murah hati, hitungan, kami ini orang yang gampang jealous, bersaing, cemburu, iri. Hari ini ajari kami Tuhan untuk ingat apa yang sudah Yesus lakukan buat kami. Ampuni kami kalau kami suka hitung-hitungan sama pasangan kami, sama istri, sama suami. Kata-kata kami enggak membangun mereka, justru menghakimi, menilai mereka. Membuat hubungan menjadi renggang. Bapa, dalam ruangan ini ada begitu banyak bapak, ibu, suami, istri, pasangan yang sudah punya anak. Tuhan, biarlah kasih Kristus yang melampaui pikiran kami, melekatkan satu dengan yang lain. Terima kasih buat One Christ Community, sarana yang Tuhan taruh di tengah-tengah kami untuk kami saling mengajar, mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, tolong ajar kami untuk kami komit di dalam komunitas, supaya kami bisa terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kasih. Dan yang terakhir, terima kasih Yesus
Kasih-Mu begitu besar buat kami. Thank you Lord. Kamu udah beri segalanya yang Tuhan sudah bisa beri dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua kita yang percaya kita berkata, amin.